bersemangat, masih penuh dengan sukacita. Nah, seminggu telah kita lalui. Kakak harap adik-adik tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan semua alat-alat yang diperlukan dalam ibadah. Duduk dengan tenang, ikuti setiap instruksi yang ada dalam ibadah ini. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Oke, kita akan pujian kita dari terbit matahari. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan ketika pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walau di rumah saja. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Kau berkati adik-adik kami yang berada di rumah, Kau berkati guru-guru sekolah minggu yang memimpin pujian, dan biarlah Tuhan walaupun ibadah kami lakukan secara online tidak mengurangi rasa sukacita, semangat mereka dalam memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Kau kuasai hati dan pikiran mereka agar mereka tetap bisa fokus mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan juga Tuhan ampunilah kami akan setiap dosa kami agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah pasti senang kan jadi anak Tuhan. Nah, untuk jadi anak Tuhan itu harus melakukan hal-hal yang disenangi Tuhan. Contohnya, tidak boleh berbohong dan tidak boleh sombong. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik semua untuk bernyanyi memuji Tuhan lewat lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku
akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari ambil sikap yang baik, mari siapkan Alkitabnya, dan kita memuji Tuhan lewat lagu Firman-Mu. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan karena berkat-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu kami saat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Bukakan pintu hati dan pikiran semua anak-anak sekolah minggu, supaya mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu semakin mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah kami buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu, dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang
sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Adik-adik, tema kita pada firman Tuhan hari ini yaitu tentang menara Babel. Pada zaman Nuh, manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan marah dan menghancurkan kota. Dan pada permulaan bumi, Tuhan memberi kehidupan yang baru kepada manusia kembali, yang dimulai dari Nuh dan keluarganya. Nah, Tuhan memberikan kepintaran semua kepada manusia pada saat itu, dan menyuruh seluruh manusia untuk menguasai seluruh tempat dan untuk mengisi semua tempat yang sudah Tuhan berikan. Tetapi apa adik-adik? Mereka hanya berdiam pada satu tempat. Dan pada zaman itu mereka hanya mempunyai satu bahasa. Dan mereka merencanakan suatu membuat menara Babel. Nah, Tuhan tadi sudah memberikan kepintaran kepada mereka, dan mereka juga mempunyai satu bahasa. Jadi mereka bisa merencanakan membuat suatu bangunan, yaitu menara Babel, supaya mereka bisa sampai kepada Tuhan. Nah, mereka ini membuatnya dengan kesombongan, tidak dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan tidak menginginkan itu, sehingga Tuhan mengacaukan mereka, dan mereka tidak lagi satu bahasa, beragam-ragam bahasa mereka. Jadi tidak terjadilah membangun menara Babel tadi. Bagaimana ya adik-adik kalau sudah bahasanya satu sama yang lain sudah berlainan, yang tidak mengerti satu sama lain, tidak mengerti apa yang dikatakan. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak suka dengan manusia pada zaman itu. Mereka itu dengan kesombongannya mau membuat menara supaya sampai kepada Tuhan. Dan satu lagi kesombongan mereka, mereka membuat menara itu supaya mereka dikatakan hebat. Nah, seperti zaman sekarang ini, supaya viral katanya ya. Jadi dipostinglah di Facebook, di HP, iya kan? Nah, begitu juga zaman dulu, supaya mereka termasuk, supaya mereka dikatakan hebat. Mereka membuat menara Babel itu setingginya sampai bisa dekat dengan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menghendaki, karena mereka membuatnya itu dengan kesombongan, dengan tidak kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ada satu contoh cerita ya. Seekor katak dengan 2 ekor angsa. Nah, pada zaman itu ternyata musimnya berganti-ganti. Nah, di musim dingin angsa ini ingin berpindah ke tempat yang ke daerah yang hangat. Setelah mereka berencana ingin pindah ke tempat yang hangat, karena mereka pada saat itu di daerah yang dingin, tiba-tiba datanglah seekor katak tadi. Aku juga mau ikut kepada kalian bersama-sama pindah ke daerah yang hangat, kata si katak ini. Dan kemudian kedua ekor angsa ini mengatakan, kalau kamu bisa mencari solusi
mencarikan bagaimana supaya kita bisa sama-sama terbang ke tempat yang hangat itu, kamu boleh. Dan si katak pun berpikir, ya, aku sudah dapat ide, katanya. Nah, dia katakanlah begini, ambillah sebatang kayu dan kedua ekor angsa tadi menggigit ujung kayu yang satu dengan ujung satu yang lain. Dan katak tadi menggigit di tengah sehingga mereka bisa bersama-sama terbang ke tempat yang hangat. Nah, setelah terjadilah mereka terbang tadi, ada yang menyaksikan. Dan yang menyaksikan ini mengatakan, wah, indah sekali mereka. Nah, pintar kali mereka ya. Ide siapa itu ya? Begitu mereka berkata. Dan terdengar oleh kata ini. Kata ini pun berkata, hai, lihat, aku yang punya ide itu. Itu adalah ideku, katanya. Dengan kesombongannya dia mengatakan, ya, itu ide aku. Tetapi dengan itu juga dia lepaskan kayu tadi dari mulutnya, sehingga dia jatuh adik-adik. Badannya terluka parah dan dia tidak ikut pindah ke tempat yang hangat tadi. Nah, jadi dengan kesombongannya adik-adik, dia merugikan diri dia sendiri. Ya, nah, dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi tentang manusia yang membuat menara Babel tadi adalah karena kesombongan. Nah, ternyata Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Jadinya apa? Dikacaukan Tuhan kan? Nah, kakak juga mau bertanya kepada adik-adik. Walaupun mungkin adik-adik lebih cantik dari temannya atau lebih pintar dari temannya. Nah, atau ada juga yang lebih hebat mungkin ya dari temannya. Tetapi tidak boleh sombong ya adik-adik ya. Jangan sombong ya adik-adik ya. Walaupun kamu mempunyai suatu kelebihan dari teman-temanmu, pergunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Harus rendah hati ya adik-adik ya. Pergunakanlah kelebihanmu itu untuk memuliakan Tuhan dengan rendah hati. Nah, kalau adik-adik semua rendah hati, pasti Tuhan tersenyum loh melihatnya. Karena memang Tuhan menginginkan yang itu, manusia supaya tidak sombong, manusia supaya mau rendah hati dan mengikuti firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik, selesai dulu firman Tuhan hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan dan lindungan-Mu yang tetap menyertai dan memberkati kami sampai ibadah kami ini selesai. Yang mana kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah kami menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, walaupun kami mempunyai kelebihan daripada orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu saja. Dan ampunilah kami Tuhan segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak datang kepadamu dan kami layak disebut anak-anak. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat bacaan kita minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meningkatkan diri, ia akan direndahkan, dan
ibadah kita. Dan adik-adik semua, mari melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan, terutama pada masa-masa corona seperti ini. Adik-adik, bertahan di rumah, jangan lasar, dan jangan nakal. Oke adik-adik, kalau bertemu lagi minggu depan, mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena kasih dan lindungan Tuhan, kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu GKPS Priaman Tubuh dimanapun mereka berada. Sekalipun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap termulia di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang baik, tidak sombong, dan tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, hal-hal yang melanggar apa yang Tuhan inginkan dari kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, yang memberikan kami anak-anak sekolah minggu kekuatan dan kepintaran, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang melindungi kami seminggu ke depan hingga kami akan dapat